Baik, kita lanjutkan untuk part berikutnya yaitu part kedua ya. Jadi yang berikutnya adalah kita fokus ke persamaan lingkaran. Tadi hanya pengenalan mengingatkan kembali bahwa lingkaran itu bisa menghitung luas keliling, panjang busur, kemudian panjang tali busur, kemudian ada juring, kemudian ada tembereng. Nah, kemudian ada persamaan garis singgung ya. Lingkaran terdiri dari ada titik pusat, ada jari-jari, lalu ada diameter. Lalu kita kenal pula dengan V yang kita tahu 22/7 atau 3,14 itu sebenarnya adalah perbandingan antara keliling lingkaran dengan diameter lingkaran. Nah, sekarang kita akan masuk kepada persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari R. Jadi kalau ada gambarnya ini ya. Jadi lingkaran L namanya L, ini boleh yang lain ya, berpusat di 0,0. Ini kita anggap sebagai 0,0. Nah, begitu. Di bidang kartesius ya. Kartesius itu berarti yang begini. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Nah, misalkan titik P, X, Y. Nah, ini titik P, X, Y. Jadi, X-nya tidak tahu, tidak diketahui, Y-nya tidak diketahui, karena di sini tidak ada angka. Ya. Kemudian, berjari-jari R. R-nya juga tidak diketahui, disimbolkan dengan R gitu ya. Misalkan titik P, X, Y adalah titik sembarang, berarti boleh di sini, boleh di sini ya. Cuman ini diambil di titik di sebelah sini. Titik yang terletak pada lingkaran L. Jadi, titik X, Y, titik sembarang yang terserah mau ditaruh di mana, tapi dalam hal ini pada posisi gambar ini dipilih di posisi ini gitu ya. Kita ganti warna. Nah, di posisi ini P, X, Y. Ingat ya, kartesius itu X dulu baru Y. Nah, kemudian jari-jari OP, jari-jari jari-jari OP, ini OP ya, itu sama dengan R. Jadi panjang OP itu sama dengan R sama dengan jari-jari, tidak diketahui angkanya. Sehingga segitiga POQ, segitiga POQ atau boleh PQO gitu ya. Itu siku-sikunya di Q. Nah, siku-sikunya di Q. Jadi kalau kita gambar, ini gambarnya. Nah, sekarang kalau ini kita pindahkan, yang segitiga ini kita pindahkan ke sini gitu ya. Jadi di sini ada titik. Nah, jadi biar lebih mudah dipahami. Nah, begitu. Nah, ini tadi titik O 0,0 ya, 0,0. Lalu titik ini tadi adalah titik P, itu koordinatnya X, Y. Lalu ada titik Q. Nah, gitu. Nah, segitiga POQ atau PQO itu kan segitiga siku-siku di Q. Maka kan kita sudah tahu bahwa teorema Pitagoras berlaku di sini. Berapa panjang ini? Nah, panjang ini berapa? Panjang ini adalah, ini kan sumbu Y, ini sumbu X. Maka panjang PQ itu adalah Y. Sedangkan panjang OQ itu adalah X. Itu ya. Maka berlakulah teorema Pitagoras itu adalah segitiga sisi miring kuadrat pada segitiga itu sama saja dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Ini kan R nih. Nah, gitu ya. R kuadratnya. Jadi sisi miringnya kan R kuadrat tuh. Sisi miringnya R. Tadi kata Pitagoras sisi kuadrat sisi miring pada segitiga siku-siku. Jadi R kuadrat nih. Adalah jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Sisi-sisi yang lain itu kan X dan Y. Oh, berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dalam gambar ini kalau nak kasih nama yang lain itu adalah apa? OP kuadrat sama dengan OQ kuadrat ditambah dengan PQ kuadrat. Tapi ini tidak usah lah ya. Ini hanya untuk berlaku pada gambar ini yang kebetulan namanya OPQ. Nanti kalau segitiganya ganti ABC, ini tidak laku lagi. Tapi yang perlu kamu pahami adalah ini. Nah, jadi R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat itu adalah persamaan lingkaran yang titik pusatnya adalah 0,0 berjari-jari R. Nah, ini rumusnya. Mudah ya. Jadi untuk menentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 yang berjari-jari R, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ingat, ini hanya berlaku pada lingkaran yang pusatnya 0,0 dan berjari-jari R gitu ya.
Nah, sekarang contoh soalnya seperti apa? Nah, ini contoh soal. Nah, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan memiliki jari-jari. Nah, ini. Jadi syaratnya sudah benar. Maka yang kita pakai rumusnya apa tuh? Nah, jadi kita jawab. Jadi, pusatnya kan 0,0 nih. Jari-jarinya 4. Kan rumus kita X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, sekarang jari-jarinya sudah ada. Ya sudah, masukkan saja. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Ah, inilah jawabannya. Gitu ya. Tidak ada susah. Gitu ya. Nah, sekarang kebalikannya misalnya. Anda disuruh menggambar. Gambarlah lingkaran yang X yang persamaannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. Gampang. Karena kita sudah tahu bahwa X ini ya, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan apa? Sebentar ya. Sama dengan 16 ini, kita sudah tahu ini pasti lingkaran yang pusatnya adalah 0,0. Pusatnya 0,0 dan jari-jarinya adalah yang ini kan. Tapi ingat, ini tadi kan R kuadrat. Oh, berarti kita tinggal cari dulu. Ini R kuadratnya 16. Oh, berarti R-nya saja adalah akar dari 16. Itu adalah 4. Nyambung ya? 4. Nah, cara mana gambarnya? Ya gambarnya gampang. Kita buat di bidang kartesius, titiknya 0,0 di tengah-tengah, ambil jangka, lalu hitung. Jari-jarinya 4. Sudah hitung sini. 1, 2, ini 1, 2, 3, 4. Begitu ya. Nah, sudah lingkarannya dari sini berarti. Nah, begitu. Nah, itu kalau seandainya disuruh gambar. Nyambung ya. Pak, akar 16 itu kan plus minus 4. Ya, sini juga negatif 4 sama gitu ya. Jadi, bilangan negatif itu hanya untuk membedakan di pada garis bilangan. Tapi kalau digambar tidak ada min 4 ya. Tinggi badan negatif 128, tidak ada, tetap dihitung 128 ya. Yang membedakan adalah posisi. Itu di sebelah kanan atau di sebelah kiri garis bilangan. Itu ya. Kita tutup dulu yang ini, kita lanjutkan dulu. Nanti kalau untuk mencatat di pause. Berikutnya adalah soal yang kedua. Sama soalnya, hanya membedakan jari-jarinya. Ya sudah gampang sama. Jadi ini yang ke 1A atau A1 yang ini. Yang ini A2. A2-nya bagaimana? Ya, sekarang X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, R-nya 4 akar 3 nih. Ya sudah, ini X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 akar 3 dikuadratkan. Nah, kalau mengkuadratkan akar, 4 akar 3 kuadrat, ini sama dengan 4 akar 3 dikali 4 akar 3. Gitu ya. 4 kali 4, 16. Akar 3 kali akar 3 itu di 3. Hilang akarnya. Oh, berarti 48. Ya sudah, berarti jawabannya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 48. Begitu ya. Nah, kita lanjutkan yang C dulu, yang gampang dulu. Berikutnya adalah ketika soalnya tentukan jari-jarinya. Nah, kebalikan tadi ya, sudah Pak jelaskan di awal, disinggung-singgung. Tadi sudah dijawab langsung bagaimana mencari jari-jari dan langsung gambar lingkarannya. Nah, ini misalnya ya. 3. C1. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 121. Kita sudah tahu ini pusatnya 0,0 dan jari-jarinya ini adalah R kuadrat. R kuadratnya adalah 121. Yang ditanya adalah jari-jari. Berarti cukup ini bahwa R kuadrat sama dengan 121. Maka R saja adalah akar 121. Berapa sih kali berapa yang bilangannya kembar yang hasilnya 121? Itu 11. Nah, sudah, berarti jari-jarinya 11. Tidak masalah kan? Kemudian yang berikutnya C2 sama dengan cara yang sama. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 128. Maka R kuadratnya itu 128. R-nya saja adalah 128. Nah, 128 itu berapa kali berapa?
128 berapa kali berapa coba? Berapa? Jadi tidak ada bilangan kembar yang dikalikan menghasilkan 128, berarti harus kita modifikasi. Samalah begini misalnya, akar 8. Akar 9 berapa? 3, jelas. Tapi akar 8, nah akar 8 diakali. Nah, cari perkalian yang bilangan kuadratnya, ada bilangan kuadratnya, yaitu 4 kali 2. 4 ini kan bilangan kuadrat tuh, karena akar 4, 2. Yang ini kan tidak bisa dikeluarkan, jadi 2 akar 2. Sama dengan ini. Coba, berapa? 128 itu. Berarti kan 16 dikali dengan 8. Nah, akar 16 kan 4 gitu ya. Nah, ini 4 akar 8. Kita sudah tahu 8 tadi adalah 2 akar 2. Ya sudah, berarti 4 kali 2 akar 2. Berarti hasilnya adalah 8 akar 2. Gitu ya. Nah, ini yang kalau ketika dia minta gambar ya gampang ya. Buat segi ini apa namanya? Kartesius, tinggal titik pusatnya 0,0, jari-jarinya 11, hitung pakai mistar 11. Atau kalau memang dia Kartesiusnya ada sampai 11, sudah, misalnya 11-nya di sini, ya sudah, berarti dari sini pakai jangka. Gitu ya. Kalau 8 akar 2, Pak, cak mano? Cari dulu akar 2-nya ini berapa pendekatannya dengan menggunakan kalkulator, gitu ya. Nah, berikutnya adalah soal yang B ya. Sama, sebenarnya gampang ya. Cuman bahasanya saja yang dibedakan. Apa katanya tadi? Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 melalui titik 6,8. Nah, titik 6,8 inilah yang disebut sebagai titik sembarang. Ya, titik sembarang. Coba kita lihat balik sini tadi. Nah, ini kan disebut titik sembarang. X, Y. Jadinya apa adalah? Rumusnya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Begitu kan? X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, berarti kalau begitu, apa namanya? Ini berarti X, ini berarti Y. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa persamaan lingkaran yang pusatnya 0,0 rumusnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Gitu kan? Nah, sama dengan R kuadrat. X-nya berapa? X-nya kan 6 kuadrat nih. Y kuadrat min 8 kuadrat sama dengan R kuadrat. Oh, ini 36, ini 64. Berarti R kuadratnya adalah 100. Loh, kok ini jawabannya, Pak? Bukan. Yang ditanya adalah persamaan yang rumusnya ini. Lalu untuk apa cari ini? Ya, karena ini komponen yang belum diketahui. Berarti jawabannya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 100. Ini jawab persamaannya. Gitu. Persamaan kuadrat itu, persamaan lingkaran itu mesti ada jari-jari. Kebetulan soal kita ini jari-jarinya diketahui, jari-jarinya diketahui. Kalau yang ini persamaan lingkarannya diketahui, disuruh cari jari-jari. Kalau soal yang bagian B itu titik sembarangnya diketahui tapi tidak diketahui jari-jari. Yang ditanya adalah persamaan lingkaran. Berarti kita harus cari jari-jari dulu. Nah, jadi ketiga soal ini bentuknya beda-beda dan kira-kira begitulah soalnya. Tidaklah mudah, tidaklah sulit. Mungkin yang nanti akan agak kita kerja keras adalah ketika kita masuk kepada berikutnya yang persamaan lingkaran yang berpusat di MA, B dan jari-jari R ya. Kalau dia pusatnya 0,0 gampang ya, gitu ya. Nah, mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Kalau memang perlu diskusi, boleh hubungi Pak via WhatsApp, kita video call, teman janjian dulu, kita akan jelaskan lagi gitu ya. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.